Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara tentang form. Nah, sebelumnya silahkan diarahkan dulu, saudara aktifkan dulu project saudara yang ada pada folder praktikum ya. Saya di sini, saya akan buka project saya. Oke, seperti itu. Nah, kemarin sudah kita bahas terkait dengan kontrol program yang ada di sini, sampai pada bagaimana membuat fungsi ya kemarin di sini. Nah, sampai di sini kita hanya membuat sebuah program yang tidak melibatkan user, ya, tidak ada komunikasi dengan user. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan membuat sebuah program yang bisa berkomunikasi dengan user, yang itu sebetulnya merupakan inti dari kita membuat sebuah aplikasi. Nah, di sini ada sebuah fasilitas untuk membuat form. Kita bisa membuat dengan menu new ini, new form. Form itu apa? Form itu sebetulnya di sini sebuah objek. Sedangkan objek itu apa? Saya kira saudara sudah paham. Objek itu adalah segala sesuatu yang mempunyai arti, yang mempunyai makna. Itu dapat kita sebut sebagai sebuah objek. Kita manusia itu juga sebuah objek. Objek. Nah, secara tertulis sudah saya siapkan di materi ikhlas juga. Ya, silakan dibuka aja. Nah, sebuah form itu akan mempunyai apa yang disebut sebagai properti. Nah, ini propertinya. Pada umumnya juga sebuah objek itu juga akan mempunyai properti. Nah, properti itu apa? Properti itu adalah segala sesuatu yang ada sesaat objek itu ada. Jadi, properti itu adalah segala sesuatu yang ada sesaat objek itu ada. Itu properti. Jadi, kalau kita manusia sebagai sebuah objek, maka kita punya properti. Contohnya misalkan properti yang kita punya nama. Sesaat kita lahir, kita akan punya nama. Tanggal lahir, sesaat kita lahir, kita punya tanggal lahir. Alamat, berat badan, tinggi badan, warna kulit, dan sebagainya. Itu contoh dari properti objek manusia. Nah, kemudian di sini form ini juga punya properti. Nah, propertinya mana? Properti dari form itu ini. Nah, perhatikan di sini nama properti disusun dari A sampai Z. Nama properti ini adalah berhubungan atau terkait dengan fungsinya atau gunanya. Nah, di dalam jendela properti ini dikelompokkan. Properti form ini dikelompokkan pada kelompok data yang berhubungan data, kelompok metode ini yang terkait dengan jenis metode, kemudian yang terkait dengan tampilan layout, kemudian yang tidak masuk dalam ketiga kelompok ini. Kemudian yang terakhir favorit yang sering kita gunakan. Nah, dari semua properti ini, properti metode ini yang khusus ya, ini biasa properti ini berhubungan dengan proses ya. Properti ini berhubungan dengan proses. Anda perhatikan di sini, kalau saudara klik 2 kali, maka di sini masih kosong, belum ada isinya ya, belum ada isinya. Nah, kita nanti akan mengisi properti-properti yang berupa metode ini. Sedangkan properti yang berupa data ya, yang terkait dengan data, terkait dengan layout maupun yang other ini nanti akan terkait dengan data-data statis. Artinya selama proses itu dapat kita isikan, bukan sebuah proses begitu. Contohnya yang mana? Misalkan yang paling mudah aja layout di sini. Layout di sini ada caption. Caption itu apa? Caption itu adalah ini, judul form ini. Judul form ini. Kalau saya tuliskan di sini form pertama saya. Anda perhatikan di sini nih. Form pertama saya.
Kemudian di sini ada auto center, ya, auto center. Kalau saudara beri setting true gitu, maka dia nanti pada saat dijalankan nanti akan di tengah-tengah layar gitu. Di sini back color, back belakang, color warna latar belakang, saudara bisa masih di sini. Oke, warna latar belakang. Dan kemudian banyak lagi yang terkait dengan yang mudah kita pahami dulu. Misalkan di sini ada height. Height itu apa? Tinggi. Misalkan saya ganti tinggal 500. Nah, perhatikan, nah tinggi layarnya sekarang 500. Width di sini ada, perhatikan di sini. Ya, misalkan 400, saya ganti 400. Nah, kita punya tinggi form, lebar form 400. Kemudian di sini ada picture. Oke, picture itu memberi gambar form. Saya cari dulu ya, mungkin ada gambarnya. Apa ada gambarnya? Ada library gambarnya, saya nggak ada ya. Saya pengen menampilkan memberi contoh aja sebetulnya untuk gambar-gambar, tapi ternyata nggak ada ya gambarnya. Oke, silahkan nanti. Ini ada picture. Oh, juga enggak ya, enggak ada, kosong picture-nya. Oke, kita mulai dulu. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah punya gambar di sini. Oke, kalau kita akan menempelkan gambar, kita pilih ya. Ya, Anda perhatikan di sini saya sudah bisa mengisi form kita dengan sebuah gambar. Oke. Dan masih banyak lagi ya, properti-properti yang lain, silahkan saudara coba aja. Kalau kemudian saya simpan, saya beri nama form 1 ya. Ingat, nama tidak boleh ada spasi ya, tidak boleh ada spasi, jangan, usahakan sependek mungkin aja. Kita save. Oke. Nah, kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sudah bisa maximize ini. Oke. Gitu. Nah, ingat, sudah perhatikan kalau pas kita menjalankan form, properti yang ada di sini itu bukan propertinya form, tapi propertinya screen. Jadi pada saat seperti ini saudara tidak bisa mengganti properti dari form. Nah, kalau kita akan mengganti properti dari form, maka kita harus tutup dulu form. Ya, seperti ini pada mode edit. Maka kemudian baru kita bisa mengganti atau mengisi formnya. Oke. Nah, selanjutnya yang penting lagi yaitu mengisi metode. Ya, mengisi metode. Kalau tadi mengganti properti-properti yang isinya data, ya, yang isinya data itu kita tinggal milih. Nah, tapi kalau kita akan mengisi metode, maka kita harus menuliskan perintahnya karena itu terkait dengan proses. Oke. Nah, berikutnya di sini Anda perhatikan ada nama-nama metode, ya, nama-nama metode yang mana metode ini adalah berhubungan langsung dengan fungsinya. Ya, Anda perhatikan di sini misalkan ada click event. Click event artinya apa? Artinya kalau form nanti kita jalankan,
nah kemudian diklik oleh user, maka apa yang akan kita kerjakan di sini, gitu. Itu maksudnya metode click event. Ya. Jadi kalau di sini saya isikan, misalkan saya akan mengganti captionnya, nah maka berarti nanti akan dieksekusi kalau formnya diklik. Misalkan untuk manggil properti form, kita mulai dengan this form. Titik, Anda perhatikan di sini adalah properti-properti yang dipunyai form. Saya ketik caption, ya, caption. Saya tidak perlu menuliskan caption penuh, saya langsung memberi tanda sama dengan, ya, seperti itu. Tanda petik karena itu data karakter. Form ini telah diklik. Oke, captionnya saya simpan. Kalau kemudian di sini ada double click, DPL click, ya, kita bisa mengisikan this form caption, form ini telah di double klik, ya, seperti itu. Saya simpan. Oke, kalau saya jalankan, Anda perhatikan di sini, ya. Kalau form saya klik sekali, Anda perhatikan pada caption, ya, ini dua kali, ya, ini dua kali, sekali, itu seterusnya. Atau bahkan kita bisa juga mengganti gambar seperti tadi. This form picture, picture, Anda perhatikan, ya, saya ketik sama dengan tekan spasi, nah Anda keluar speaker, image speakernya, Anda klik dua kali, saya kasih ini, ya, silakan ya, tuh. Nah, kalau yang double klik, ya, saya akan ganti this form picture, ya, saya akan kembalikan, kalau di double klik kembalikan ini, maaf, yang ini ya tadi, ya. Ini kan yang ini betul, ya, kembalikan, ya. Saya jalankan, perhatikan di sini, ya, ya, oke. Gitu. Nah, selanjutnya kita juga punya beberapa properti yang penting yang nanti akan dieksekusi secara otomatis, ya, terkait dengan saat kita memanggil form. Di buku tulisan di presentasi, silahkan dilihat di sana, yaitu ada metode yang pertama load, ya, metode load. Metode load ini adalah sebuah metode yang akan dieksekusi sesaat form itu ada di memori. Nah, setelah form ada di memori, maka kemudian nanti akan diisi dengan semua kontrol yang ada di form itu yang kita definisikan. Nah, setelah diisi, baru kemudian kita nanti akan dilaksanakan perintah init atau metode init nanti akan dilaksanakan. Nah, init ini adalah dieksekusi sesaat formnya akan tampil di layar. Nah, setelah tampil di layar, maka dia nanti akan mengalami kondisi aktif, activate, atau deaktif. Ini deaktif, aktif atau deaktif. Aktif itu kalau saya klik seperti ini berarti aktif. Kalau yang saya klik ini berarti yang aktif ini, sedangkan form yang lain ini deaktif, seperti itu. Nah, pada saat kita menutup form, maka metode yang
dieksekusi pertama kali adalah release. Nih, release ya. Perintah release ini akan dieksekusi, yaitu di sini sesaat formnya itu dihilangkan dari layar. Nah, perintah untuk melakukan penghapusan isi dari form itu adalah perintah destroy. Ini destroy ini, ya, perintah destroy. Nah, perintah untuk metode untuk sesaat yang akan dilakukan untuk menghilangkan dari memori adalah perintah unload. Perintah unload. Nih, perintah unload. Ini adalah bukan perintah yang metode unload atau kejadian unload. Ini terjadi sesaat formnya itu akan dihapus dari layar. Oke, jadi untuk mengeceknya Anda perhatikan aja di sini. Kalau saya berikan perintah ini aktif, ya, aktifnya akan saya isi dengan this form picture. Kalau aktif yang ini ya, kalau aktif yang itu. Tapi kalau ya, dia tidak aktif, deaktif, kita akan isikan this form picture. Ini ya. Oke, saya simpan, saya jalankan. Oke, Anda perhatikan ini form kita ini aktif ya, aktif. Tapi kalau saya klik di sini, ya, Anda perhatikan ini form kita deaktif. Pada saat ini saya klik, tidak perlu di tengah, ya. Nih, Anda perhatikan, ya, ini aktif, deaktif dia. Aktif sekarang, deaktif dia. Oke. Nah, itu adalah form. Kita bisa mengubah, kita bisa mengisi properti-properti yang ada di form. Udah berapa menit ini ya? Ada 17 menit. Oke. Kita putus saja dulu agar tidak terlalu panjang ya. Nanti kita lanjutkan.